Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Amalia Anugrah Utami dengan NIM 1800943, kelas 5A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Dalam video ini, izinkan saya membawakan mengenai keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Dalam mengajar, baik itu siswa sekolah dasar ataupun siswa PAUD ataupun siswa sekolah menengah ke atas, tentunya seorang guru harus memiliki keterampilan-keterampilan agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, di sini terdapat 7 keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Pertama ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, gimana sih maksud dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran? Keterampilan membuka pelajaran, pertama, seorang guru harus dapat menarik perhatian siswa agar bisa fokus untuk kedepannya, untuk melakukan proses pembelajaran selama mata pelajaran berlangsung. Nah, caranya adalah menarik perhatian siswa, lalu memberikan pujian atau semangat untuk menimbulkan semangat belajar dalam diri siswa. Lalu membuat kaitan dengan pelajaran yang akan disampaikan di hari tersebut. Kemudian untuk keterampilan menutup pelajaran, seorang guru harus, karena kita telah membuka pelajaran, maka kita harus menutup pelajaran dengan baik pula. Nah, kita bisa dengan merangkum atau meringkas pelajaran yang telah dilakukan dalam pembelajaran tersebut dan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau memancing siswa untuk menanyakan yang mungkin ada yang belum mereka pahami. Lalu bisa dengan kita membahas apa yang akan dilakukan dengan siswa di pertemuan berikutnya. Nah, yang kedua terdapat keterampilan bertanya. Apa sih keterampilan bertanya ini? Nah, keterampilan bertanya dilakukan karena dengan bertanya baik siswa maupun guru dapat memberikan umpan balik dari materi yang telah dibahas dalam pertemuan tersebut, lalu dapat mengugah perhatian siswa dan juga dapat menghidupkan kelas. Yang ketiga terdapat keterampilan menguatkan. Nah, seorang guru harus memiliki keterampilan tersebut. Keterampilan menguatkan. Dengan menguatkan siswa, maka siswa akan lebih bersemangat, akan lebih perhatian terhadap gurunya, akan merasa tergugah untuk melakukan pembelajaran. Nah, gimana sih cara menguatkan siswa ini? Nah, cara menguatkan siswa bisa dengan pujian, contohnya, wah kamu hebat sekali, atau pasti kamu bisa. Nah, selain dengan pujian, kita bisa dengan gestur tubuh, dengan memberikan jempol atau dengan memberikan tepuk. Yang keempat, terdapat keterampilan menjelaskan. Mengapa sih guru harus mempunyai keterampilan menjelaskan? Tentunya karena tugas seorang guru juga memang harus menjelaskan pelajaran-pelajaran kepada murid agar tersampaikan dengan jelas terhadap muridnya. Nah, bagaimana sih cara menjelaskan yang baik? Tentunya kita dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh murid-murid, disesuaikan dengan tingkatan belajarnya. Lalu kita bisa menggunakan dengan contoh-contoh keseharian atau dengan media pembelajaran yang sekarang pun sudah banyak dilakukan oleh guru-guru di Indonesia. Lalu juga terdapat banyak contoh-contoh media pembelajaran di internet yang bisa kita ambil sebagai referensi. Lalu juga dengan menggunakan
contoh-contoh keseharian agar siswa lebih mudah memahami apa yang telah mereka pelajari. Yang kelima, terdapat keterampilan bervariasi. Nah, keterampilan bervariasi ini maksudnya bagaimana sih? Bervariasi tentunya seorang guru tuh harus mempunyai variasi-variasi yang kreatif dan juga menarik. Semakin kesini semakin canggih teknologi tentunya yang dapat membantu memudahkan guru untuk melakukan pembelajaran dengan kreatif, bervariasi, mungkin melalui PPT atau dengan game. Yang sekarang pun sudah banyak sekali game-game offline yang terdapat di YouTube, di internet, yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran. Nah, tujuan dari bervariasi ini itu apa sih? Agar siswa itu tidak bosan dan juga tidak monoton pembelajarannya, karena siswa di sekolah dasar itu mudah sekali goyah fokusnya. Yang keenam, terdapat keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil. Nah, di sini tentunya ketika kita mengajar di kelas bisa menggunakan metode kelompok-kelompok diskusi kecil. Nah, sebagai guru kita harus bisa membimbing diskusi-diskusi kecil ini. Yang ketujuh, yang terakhir adalah keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan ini yang harus sekali dimiliki oleh guru sekolah dasar menurut saya. Karena mengelola kelas di sekolah dasar itu memang cukup sulit. Karena murid-murid di sekolah dasar ini belum mengerti, belum bisa mengontrol diri mereka sendiri. Mereka cepat bosan, mereka cepat lelah, mereka cepat bosan dengan pelajaran, maka seorang guru harus pandai-pandai menggugah perhatian-perhatian siswa mereka kembali. Nah, ketika terjadi keributan atau terjadi ketidakfokusan di dalam kelas, seorang guru harus bisa mengembalikan kondisi seperti semula sebelum terjadi keributan tersebut, atau seorang guru bisa memimpin kelas agar kelas berjalan dengan lancar dan juga tercapai tujuan pembelajaran. Nah, sebagai guru sekolah dasar, menurut saya ada dua keterampilan yang harus dimiliki oleh guru sekolah dasar. Yang pertama adalah keterampilan bervariasi, yang kedua adalah keterampilan mengelola kelas. Mengapa sih kedua itu harus benar-benar dimiliki oleh guru yang mengajar di sekolah dasar? Karena yang pertama, keterampilan bervariasi. Anak-anak sekolah dasar akan cepat bosan jika pembelajaran hanya dilakukan secara monoton atau hanya ceramah saja oleh guru, dan juga mereka membutuhkan gambar-gambar lalu dengan games atau dengan PowerPoint yang bisa menggugah perhatian siswa sekolah dasar. Lalu mengelola kelas. Mengelola kelas ini sangat amat dibutuhkan di sekolah dasar. Mengapa? Karena siswa sekolah dasar ini masih belum bisa mengontrol diri mereka sendiri. Mereka cepat bosan, mereka cepat terganggu fokusnya, sehingga mereka bisa saja melakukan keributan atau mereka tidak memperhatikan guru bahkan. Nah, dengan keadaan seperti ini, jika sudah terjadi, maka seorang guru harus bisa mengembalikan keadaannya menjadi tenang kembali, menjadi kondusif kembali, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Nah, sekian dari saya, 7 keterampilan dasar yang harus dimiliki guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan saran dari Anda semua saya butuhkan karena kita semua masih sama-sama belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.